Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 255. Tapi sekarang, saat menghadapi Dev, monster ganas ini semuanya telah berubah jinak, yang membuat semua orang bingung. Pergi, gigit idiot itu untukku, kata Dev kepada ketiga monster itu sepanjang waktu. Ketiga monster itu mengangguk, lalu berbalik, menunjukkan ekspresi galak lagi, dan bergegas menuju Brandon. Saat ini, Brandon masih berdiri dengan bodohnya, dalam keadaan bingung, sampai monster itu datang di depannya, dan bau darah yang tidak sedap dari mulut monster itu mengalir ke wajahnya, dan Brandon akhirnya menyadarinya. Kembali. Brandon buru-buru melambaikan bagan huang, dan dengan kilatan batu permata, ketiga monster itu dibawa kembali. Dahi Brandon dipenuhi keringat dingin saat ini, dia hampir terkubur di mulut monster itu. Tapi setelah menyeka keringatnya, seberkas cahaya melintas. Bentak. Wajah Brandon sekali lagi disambar pedang Dev. Saat ini seluruh wajah Brandon telah berubah menjadi kepala babi. Arg. Brandon meraung marah, melambai pada penguasa bagan huang untuk menyerang. Pak. Tapi sebelum Brandon sempat bergerak, pedang panjang di tangan Dev menyerang lagi, menampar wajah Brandon secara langsung. Semua orang yang hadir tercengang. Pada awalnya, saya pikir itu adalah kontes tanpa ketegangan, lagi pula kekuatan Dev jauh lebih rendah dari Brandon, dan Brandon masih memiliki bagan huang di tangannya, tetapi tidak ada yang mengira itu akan menjadi hasil seperti itu. Brandon benar-benar hancur di atas panggung. Segera, wajah Brandon berlumuran darah dan daging, cacat. Melihat adegan ini, wajah penatua kedua menjadi sangat pucat, seolah-olah dia telah makan kotoran. Tuan Chen, saya benar-benar tidak berharap Anda menjadi begitu kuat. Awalnya saya khawatir. Melihat Dev menghancurkan Brandon, Stuart berkata dengan penuh semangat. Saya tidak menyangka Tuan Chen begitu kuat. Penatua ketiga juga sangat terkejut. Hanya Hengki yang tidak berbicara, lagi pula, dia pernah melawan Dev dan kalah telak. Akui kekalahan? Berlututlah dan akui kekalahan sekarang, dan kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu, kata Dev kepada Brandon. Aku tidak akan pernah mengaku kalah. Brandon benar-benar dibuat kesal oleh Dev saat ini. Aura yang mendominasi memancar dari tubuh Brandon, dan sinar cahaya tampak jatuh dari langit dan mendarat di tubuh Brandon. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu tidak pernah menjadi manusia. Brandon mau marah, menatap Dev dengan niat membunuh tanpa henti di matanya. Saya melihat bagan huang di tangan Brandon, dan 8 batu zamrud hijau menyala bersama di bawah cahaya. Semua orang terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Lagi pula, mereka semua tahu apa artinya 8 permata ini menyala pada saat yang bersamaan. Brandon, jangan main-main, cepat dan letakkan bagan huang itu. Penatua kedua panik saat melihat Brandon akan memanggil monster pamungkas. Lagi pula, tidak ada yang pernah melihat monster pamungkas semacam ini, juga tidak pernah mengalami kekuatannya. Jika mereka lepas kendali saat itu, seluruh sekte Kuali Giok mereka mungkin akan hilang. Tapi bagaimana Brandon bisa mendengarkan saat ini, dia sudah dibutakan oleh amarah saat ini, dia harus membunuh Dev. Saya melihat rambut Brandon terus melambai, dan pusaran hitam besar muncul di atas ring. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh pusaran itu. Seolah-olah seluruh dunia akan terkoyak, disertai dengan raungan, sesosok perlahan muncul dari pusaran hitam. Saya melihat monster setinggi beberapa kaki dengan tanduk emas di atas kepalanya, yang terlihat seperti kuda tetapi bukan kuda, perlahan mendarat di atas arena. Kemunculan monster ini tiba-tiba membuat udara di sekitarnya mandek dan mengebun. Segera setelah itu, monster itu meraung lagi. Bersamaan dengan raungan, muncul riak di udara. Dimanapun riak itu lewat, semua orang mencengkeram hati mereka dengan erat, seolah-olah tubuh mereka telah dipukul dengan keras. Hahaha, ini adalah monster pamungkas dalam bagan huangku, sangat kuat. Brandon melihat monster tak dikenal di depannya, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sementara yang lain menonton dengan penuh semangat dan gugup, ini adalah pertama kalinya mereka melihat monster semacam ini. Di tribun, penatua kedua dan penatua ketiga memandangi monster di atas ring dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Meskipun keduanya bertentangan, tak satu pun dari mereka ingin sekte Kuali Giok dihancurkan, dan aura monster yang muncul di depan mereka terlalu kuat. Jika monster ini lepas kendali, mereka tidak tahu apakah mereka bisa menaklukkannya.
Penatua kedua memandang Brandon yang tampak gila-gilaan, dan tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini, Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, menatap monster di depannya, dan sedikit mengernyit. Aura yang terpancar dari monster ini terlalu kuat, jauh lebih kuat dari para penatua sekte Kuali Giok. Melihat ekspresi wajah Dev, Brandon tersenyum, dia tahu bahwa Dev itu menakutkan. Dev, sangat tidak mungkin bagimu untuk meninggalkan ring ini hari ini. Setelah Brandon selesai berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan astrolab formasi muncul di tangannya. Astrolab itu hancur. Boom! Hamparan kabut hitam menyebar dari astrolab formasi yang hancur, menutupi arena dalam sekejap. Segera setelah itu, berkas cahaya berkelebat di sekitar arena, mengelilingi seluruh arena. Melihat ini, penatua ketiga tiba-tiba bangkit dari platform tinggi, mengerutkan kening dan berkata, susunan pembunuhan. Penatua ketiga awalnya ingin menyelamatkan Dev ketika dia dalam bahaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Brandon akan melakukannya. Dengan metode semacam ini, formasi pembunuhan dibentuk di sekitar ring, dan akan sulit bagi Dev jika penatua ketiga ingin bergerak. Semua orang di sekitar juga terkejut, mengetahui bahwa susunan astrolab seperti itu sangat berharga, tanpa diduga Brandon bersedia menggunakannya. Pada saat ini, di sekitar arena, niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya meresap ke sekeliling, dan siapapun yang mendekat akan segera menyerang, dan sangat sedikit orang yang secara paksa menerobos barisan pembunuhan. Tuan, mungkin Tuan Chen dalam bahaya sekarang? Saya tidak menyangka Brandon memiliki formasi astrolab di tangannya, dan saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Kata Stuart dengan cemas. Penatua ketiga mengalihkan perhatiannya ke penatua kedua, dan hanya penatua kedua yang dapat menemukan astrolab formasi semacam ini. Lagi pula, penatua kedua mengontrol distribusi berbagai sumber daya dari sekte Kuali Giok. Dia dapat memanfaatkan posisinya dan menggunakan sumber daya dari sekte Kuali Giok untuk ditukar dengan formasi astrolab. Adik ketiga, jangan lihat aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan formasi astrolab ini. Brandon telah dikirim selama bertahun-tahun. Bagaimana aku tahu apa yang dia lakukan di luar? Penatua kedua melihat bahwa tatapan penatua ketiga penuh arti, dengan cepat dia menjelaskan. Ada formasi pembantaian di luar, dan ada monster pamungkas di dalam. Kali ini, Tuan Chen mungkin mengalami kesulitan. Hengki, yang diam selama ini, mengerutkan kening. Dev masih memegang jiwanya di tangannya. Jika Dev mati, maka dia akan tamat juga, jadi dia tidak bisa membiarkan Dev mati. Tapi dalam situasi ini, dia tidak punya cara untuk menyelamatkan Dev. Dengan kekuatannya, dia mungkin akan tercekik ketika dia mendekati formasi pembunuhan. Ada formasi pembunuhan, jangan berpikir seseorang bisa menyelamatkanmu, kamu akan menerima cobaan kematian hari ini. Brandon berkata sambil menyeringai. Dia mendekati formasi pembunuhan. Dengan formasi pembantaian di luar dan monster pamungkas di dalam, dia tidak percaya bahwa Dev masih bisa hidup. Dev melirik formasi pembunuhan di sekelilingnya, formasi ini sangat rentan baginya, yang paling dikhawatirkan Dev sekarang adalah monster di depannya. Di arena kecil ini, Dev tidak memiliki peluang untuk menang jika dia bertarung dengan monster semacam ini, Dev harus mengandalkan kelenturannya sendiri untuk bergerak. Jika pada akhirnya dia benar-benar bukan lawan dari monster itu, Dev bisa pergi begitu saja, dia tidak akan benar-benar mati di sini. Apakah formasi pembunuhan kecil layak untuk dipamerkan? Dev mendengus dingin, mencubit jarinya terus-menerus, dan kemudian menembakkan beberapa cahaya putih dari ujung jarinya. Beberapa cahaya putih mengenai mata formasi. Bang, bang, bang. Diiringi oleh beberapa suara kecil, formasi pembunuhan di sekitarnya mulai bergetar hebat. Dengan lambaian tangan Dev, embusan angin bertiup, dan formasi menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kali ini, semua orang tercengang. Brandon, yang tadi masih berpuas diri, tapi sekarang pupil matanya mengecil, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tidak hanya dia tidak mempercayainya, bahkan penatua kedua dan ketiga di tribun juga cukup terkejut. Dev mengejutkan mereka lagi dan lagi. Faktanya, formasi ini bukanlah formasi tingkat tinggi, tetapi karena anggota sekte Kuali Giok semuanya adalah alkemis, mereka tidak tahu apa-apa tentang formasi. Dalam pandangan mereka, menghancurkan formasi adalah tentang kekuatan kasar. Jika master sihir sejati perlu menemukan mata formasi untuk menghancurkannya, itu akan jauh lebih mudah.
Jadi ketika mereka melihat Dev dengan mudah mematahkan formasi pembunuhan, mereka semua tercengang. Mereka tidak tahu bahwa Dev tidak hanya kuat dan terampil dalam pengobatan, tetapi juga ahli mantra dan bakat serba bisa. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan Tuan Chen? Mata Stuart membelalak, dan dia sekali lagi terkesan oleh Dev. Penatua ketiga tidak berbicara, dan dia tidak tahu seberapa banyak yang dikuasai Dev. Tapi saat ini, Brandon di atas panggung tidak memiliki cara lain, yang bisa dia andalkan sekarang hanyalah monster pamungkas di depannya. Bunuh dia, segera bunuh dia. Brandon meraung, memerintahkan monster itu untuk menyerang Dev. Aku melihat monster itu mengaum, dan tanduk emas di atas kepalanya langsung meledak menjadi cahaya keemasan. Cahaya keemasan melesat ke arah Dev seperti bintang jatuh. Melihat ini, Dev melambaikan pedang pembunuh naga di depannya, penghalang muncul seketika, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya juga meledak menjadi cahaya cemerlang. Dev meningkatkan semua kekuatan hingga ekstrim, dan kekuatan ketiga klan juga dikerahkan oleh Dev dengan seluruh kekuatannya. Boom! Cahaya keemasan menghantam tubuh Dev dengan ganas, meledak dengan cahaya yang lebih menyilaukan dari matahari. Setiap orang harus menutup mata mereka, memancarkan nafas tubuh mereka, menahan akibat dari serangan itu. Perlahan, cahaya menghilang, dan seluruh arena sudah hancur berantakan. Brandon ditangguhkan di udara, dan dengan ringan menginjak monster yang tampak seperti kuda tetapi bukan kuda. Dan di depannya, Dev sudah menghilang. Hahaha. Hahaha. Bertarung denganku, nak, kamu masih bau kencur. Brandon menjadi gila. Dia tertawa keras, pukulan barusan mungkin menghapus pukulan panjang Dev yang lalu. Yang lain menatap kosong, saat ini hanya ada Brandon di langit di atas ring, dan sosok Dev sudah menghilang. Ini rusak, apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Tuan Chen? Stuart mengerutkan kening, sangat khawatir. Penatua ketiga juga memiliki wajah yang sangat jelek, dan dia masih mengandalkan Dev untuk menyembuhkan Ruby dengan baik. Jika Dev mati, maka Ruby mungkin tidak akan pernah sembuh. Selain itu, Dev adalah penyelamatnya sendiri, jadi dia dipukuli sampai mati di depannya seperti ini. Penatua ketiga sangat menyalahkan dirinya sendiri. Tapi dalam situasi barusan, bahkan jika dia bergerak, dia mungkin tidak bisa mendekat, dan dia akan ditekan oleh aura itu. Saudara muda, ini sudah berakhir, jangan berharap, aku benar-benar tidak menyangka kekuatan Bagan Huanghe begitu besar, dan monster pamungkas yang dipanggil dapat dengan mudah menghancurkannya. Hebat! Penatua kedua berkata dengan wajah bangga. Penatua ketiga tidak bergerak. Dia tidak percaya bahwa Dev akan mati dengan mudah, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa melihat sosok Dev. Jika tidak menghilang begitu saja, lalu kemana? Tuan Chen belum mati. Hengqi berbicara perlahan saat ini. Dia tahu bahwa Dev belum mati karena jiwanya ada di tangan Dev. Jika Dev mati, dia seharusnya sudah menjadi mayat sekarang, tetapi sekarang dia baik-baik saja, itu membuktikan bahwa Dev belum mati. Belum mati? Lalu di mana dia? Penatua ketiga buru-buru bertanya. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Apaan tuh?" Semua orang dengan tergesa-gesa melihat, dan melihat bintang jatuh emas datang ke sisi ini seolah-olah dari cakrawala, kecepatannya sangat cepat. Tepat ketika cahaya keemasan mendekat, semua orang menyadari bahwa itu adalah seseorang. Tuan Chen, itu Tuan Chen. Teriak Stuart dengan penuh semangat. Saya melihat Dev dengan baju besi emas melayang di udara, tetapi wajahnya sedikit jelek, dan ada darah di sudut mulutnya, jelas terluka. Tapi di bawah pukulan mengerikan barusan, Dev masih hidup, yang mengejutkan semua orang. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Banyak orang membuka mulut karena terkejut. Anda harus tahu bahwa bahkan penatua ketiga dan penatua kedua mungkin tidak dapat menahan pukulan barusan, tetapi Dev, seorang kultivator transformasi, menolak untuk kalah. Brandon memandang Dev di depannya, kepuasan sebelumnya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh keterkejutan di wajahnya. Dia tidak percaya, Dev tidak mati, tidak hanya dia tidak mati, sepertinya lukanya tidak serius. Kamu belum musnah. Brandon bertanya dengan kaget. Monster sekecil itu ingin memusnahkanku? Sungguh lelucon. Dev mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan penghinaan besar. Kamu tidak perlu bertindak. Kamu terluka sekarang.
Aku tidak percaya jika aku memberimu pukulan, kamu masih bisa menahannya. Kata Brandon, dan dia akan membiarkan monster pamungkas memberi Dev pukulan datar. Dengan pukulan ini, dia percaya bahwa Dev pasti tidak akan bisa menahannya. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan bahkan menyingkirkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Menghadapi serangan monster pamungkas, Dev tahu bahwa tidak ada cara untuk melawan benda ini. Pada saat ini, Dev perlahan menutup matanya, dan kristal naga di dadanya mulai berkedip terus-menerus. Bunuh dia. Brandon memerintahkan monster itu, dan bergegas menuju Dev dalam sekejap. Melihat ini, wajah penatua ketiga tiba-tiba berubah, dia juga tahu bahwa Dev terluka, dan dia pasti tidak tahan lagi, jadi dia tiba-tiba bangkit, dan hendak bergegas ke panggung untuk menyelamatkan Dev. Penatua kedua tampaknya waspada untuk waktu yang lama. Ketika penatua ketiga bergerak, penatua kedua tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan penatua kedua. Adik ketiga, apa yang akan kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menonton drama saja di sini? Penatua kedua bertanya pada penatua ketiga. Pemenangnya sudah diputuskan, jadi kurasa tidak perlu membunuh mereka semua. Kuharap kita bisa berhenti, kata penatua ketiga. Berhenti? Sudut mulut penatua kedua terangkat. Bagaimana mungkin berhenti? Dia sendiri yang mengungkit kompetisi hidup dan mati. Sekarang sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Apakah kamu ingin untuk bersaing? Saya harap. Berhentilah omong kosong, duduklah untukku, jika kamu berani bergerak, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Penatua kedua tidak menunggu penatua ketiga untuk selesai berbicara, ekspresinya menjadi dingin. Penatua ketiga melihat ke langit di atas ring. Dev tidak bergerak, dia bahkan tidak membela diri, mengetahui bahwa Dev telah sepenuhnya menyerah untuk melawan, jadi dia berkata dengan cemas, "Saudaraku, jika ini masalahnya, maka saya tidak akan sopan." Sejauh menyangkut Dev, penatua ketiga hanya bisa bergerak. Penatua ketiga menampar penatua kedua dengan telapak tangan, berharap memaksa penatua kedua untuk mundur. Tapi penatua kedua tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Kamu sangat berani. Demi anak nakal, kamu berani menyerang kakak senior. Ketika kakak pertama kembali, aku akan melaporkan kebenaran dan menghukummu. Telapak tangan penatua kedua dan penatua ketiga bertabrakan sengit. Tubuh penatua ketiga terbang terbalik dalam sekejap, dan jelas bahwa kekuatannya lebih rendah dari penatua kedua. Lagi pula, penatua kedua bertanggung jawab atas materi sekte Kuali Giok, dan seperti kata pepatah, dia mendapatkan bulan lebih dulu jika dia dekat dengan air, dan sumber daya kultivasinya tidak sebanding dengan penatua ketiga. Jadi itu normal untuk memiliki beberapa celah dalam kekuatan. Penatua ketiga terpaksa mundur dengan telapak tangan, dia hanya bisa melihat Dev tanpa daya, dia tidak punya cara untuk menyelamatkan Dev. Tetapi pada saat ini, Dev tampaknya tidak takut. Melihat monster itu bergegas ke arahnya, kristal naga di dada Dev terus memancarkan cahaya biru. Segera dalam cahaya biru, seekor naga hijau dengan panjang sekitar puluhan kaki muncul. Mata naga hijau itu seperti obor, dan mengeluarkan raungan. Semua orang memandangi naga hijau di depan mereka, dan mereka semua tersentak. Jika naga emas yang mulai diubah oleh Dev tampak perkasa dan mengintimidasi, tetapi semua orang melihatnya, bagaimanapun juga, rasanya ilusi. Tapi naga hijau ini berbeda, naga hijau ini seperti esensinya. Apakah itu janggut atau sisik? Sangat jelas. Ini adalah naga raksasa yang nyata, bukan hanya ilusi. Naga hijau berputar di atas kepala Dev, meraung satu demi satu, meledakkan gelombang suara, membuat Brandon dan monster itu mandek. Melihat naga hijau di depannya, monster pamungkas berhenti sejenak, dan ekspresi rumit muncul di matanya. Bunuh dia, bunuh dia. Melihat monster itu ragu-ragu, Brandon mendesak dengan keras. Di bawah desakan Brandon, monster itu juga meraung, dan bergegas tanpa rasa takut. Melihat ini, naga hijau tiba-tiba memuntahkan api biru samar dari mulutnya, dan seketika monster itu dikelilingi oleh api. Dikelilingi oleh api, binatang buas itu mengaum, dan tanduk emas di kepalanya memancarkan sinar cahaya yang tak ada habisnya. Ketika sinar cahaya menyinari api, itu langsung memadamkan apinya. Brandon, yang melihat pemandangan ini, kembali menunjukkan ekspresi puas diri di wajahnya. Dan Dev sedikit mengernyit, dia tidak menyangka monster ini begitu kuat. Melihat monster itu telah tiba di depan Dev,
naga hijau meraung, menyeret Dev dalam sekejap, membubung ke langit, dan menghindari pukulan. Jika kamu ingin lari, tidak semudah itu, kejar dia. Brandon memerintahkan monster itu, dan mengejar Dev dalam sekejap. Tanduk emas monster itu terus memancarkan sinar cahaya, dan sinar cahaya itu mengenai naga hijau, menyebabkan naga hijau itu melolong terus-menerus, namun meski begitu, naga hijau itu masih menyeret Dev langsung ke langit. Dev mengerutkan kening. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh monster itu. Dev, yang tidak punya pilihan lain, mengeluarkan lonceng pola naga dari cincin penyimpanan, meskipun dia tidak ingin mengungkapkan semua kekuatan dan senjata sihirnya secepat ini. Tapi sekarang situasinya kritis, tidak ada jalan lain. Kali ini, Dev tidak mungkin melarikan diri. Aku tidak menyangka anak ini bisa memanggil naga asli, tapi naga asli yang dia panggil terlalu bagus. Penatua kedua mengangkat mulutnya dan berkata dengan bangga. Penatua ketiga tidak memperhatikannya, tetapi mendongak dengan gugup. Pada saat ini, Dev sudah tidak terlihat. Saat semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, bayangan hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Segera, bayangan hitam menjadi lebih besar, dan akhirnya sesuatu seukuran cincin itu terbanting dengan keras. Boom! Bayangan hitam menghantam tanah dalam sekejap, dan kejutan dahsyat meletus. Banyak rumah di sekte Kuali Giok dirobohkan. Banyak orang juga terlempar keluar, dan bayangan hitam tertanam dalam di tanah. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam itu ternyata adalah lonceng yang sangat besar. Dan ada 9 pola naga yang hidup terukir di badan lonceng. Semua orang sangat terkejut, bagaimana bisa lonceng sebesar itu tiba-tiba jatuh dari langit. Tetapi pada saat ini, ada suara di lonceng pola naga, dan raungan binatang buas keluar dari lonceng pola naga. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa monster itu terperangkap di dalam. Melihat hal tersebut, Brandon buru-buru melangkah maju dengan bagan huang di tangannya, dan membantingnya dengan keras ke lonceng pola naga di depannya. Dia ingin menghancurkan lonceng pola naga itu dan melepaskan monster itu. Tapi ketika Brandon menabrak lonceng pola naga, dia langsung dikirim terbang oleh kekuatan kejut yang sangat besar. Monster mengamuk di lonceng pola naga, tetapi tidak ada cara untuk keluar dari lonceng pola naga. Pada saat ini, Dev perlahan turun dari langit dengan palu lonceng di tangannya, dan naga hijau itu telah menghilang. Binatang kecil, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kakek. Dev sangat marah, dia dipukuli habis-habisan oleh monster ini. Saya melihat Dev memegang palu lonceng, dan kemudian membantingnya ke tubuh lonceng pola naga. Dueng. Suara merdu keluar, dan semua orang buru-buru menutup telinga mereka. Beberapa murid dengan alam rendah semua tampak sedih dan menutupi hati mereka. Hanya suara ini, banyak orang tidak tahan lagi, tetapi Dev tidak berhenti, dan menghantam lagi dengan palu lonceng. Setelah menghantam 7 kali berturut-turut, tidak ada lagi gerakan pada lonceng pola naga. Dan beberapa murid sekte Kuali Giok dengan kekuatan lebih rendah telah memuntahkan darah dan pingsan dalam keadaan koma. Melihat tidak ada gerakan pada lonceng berpola naga, Dev bergerak cepat. Dan lonceng berpola naga langsung menjadi lebih kecil dan memasuki cincin penyimpanan. Pada saat ini, monster itu, yang tampak seperti kuda tetapi bukan kuda, sedang sekarat di tanah, dan tanduk emas di kepalanya telah kehilangan kilau. Terlebih lagi, di tubuh monster itu, naga hijau itu mencengkeram monster itu dengan erat, dan dia sudah memuntahkan darah. Sekarat. Alasan mengapa Dev bisa menutupi monster itu dengan lonceng pola naga adalah karena naga hijau mati-matian menangkap monster itu. Ini adalah risiko hidup. Kalau tidak, dengan kekuatan monster itu, Dev mungkin akan kesulitan menutupi monster itu di lonceng pola naga. Melihat naga hijau yang sekarat, Dev melangkah maju, dengan lembut membelai kepala naga hijau, dan di dadanya, kristal naga memancarkan cahaya lagi. Cahaya cian menyelimuti tubuh naga hijau. Naga hijau yang sekarat sepertinya mendapatkan vitalitas dalam sekejap. Monster itu melihat dengan dingin. Saat ini, monster itu telah kehilangan aura ganas tadi, dan ada ketakutan dan permohonan di matanya. Tampaknya memohon kepada Dev untuk melepaskannya. Tangan Dev yang memegang pedang tidak menusuk, tetapi tiba-tiba berbalik, dan sinar pedang langsung menuju ke Brandon. Brandon tertangkap basah, dan luka yang dalam di dadanya ditarik oleh cahaya pedang dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya jatuh dari udara ke tanah. Bagan huang di tangan Brandon jatuh di depan Dev.
Dev membungkuk dan mengambil Bagan Huang. Kembalikan padaku, itu senjata ajaibku. Melihat ini, Brandon ingin melangkah maju untuk merebutnya, tetapi ternyata dia tidak bisa bangun sama sekali. Dev memegang Bagan Huang He, kesadaran spiritualnya langsung menutupinya, dan kemudian 8 permata mulai menyala, dan monster yang terluka parah itu diselimuti kabut hitam, lalu perlahan menghilang, dan kembali ke Bagan Huang He. Ini hal yang bagus, jika aku menyimpannya, mungkin Yuki bisa menggunakannya. Dev langsung melemparkan Bagan Huang He ke dalam cincin penyimpanan. Melihat Dev telah mengambil senjatanya, Brandon berteriak dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dev memandang Brandon, melangkah maju, dan menginjak kepala Brandon. Aku berkata, kamu bukan lawanku, tapi kamu tidak percaya padaku, sekarang kamu percaya padaku? Dev menatap Brandon, matanya penuh sarkasme. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Brandon meronta-ronta. Sudah seperti ini, tapi Brandon masih belum mengaku kalah. Tapi tidak peduli seberapa keras Brandon berjuang, kepalanya selalu diinjak oleh Dev, dan dia sangat malu. Percaya atau tidak, kamu telah kalah, dan inilah waktunya untuk mengirimmu ke neraka. Pedang pembunuh naga Dev menyentuh leher Brandon. Merasakan rasa dingin yang datang dari lehernya, Brandon akhirnya ketakutan saat ini. Jangan bunuh aku mengaku kalah. Aku akui kekalahan, aku bisa merangkak di bawah perlindunganmu. Brandon merasakan nafas kematian, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia memiliki masa depan yang cerah, dan dia tidak ingin mati. Saat ini, Brandon menyesali mengapa dia ingin memprovokasi Dev, dan dia menunggu kolam obat dibuka. Apa itu sekte Kuali Giok, dan apa hubungannya dengan dia? Sekarang Brandon sudah mengetahuinya, kakak laki-laki mana yang bukan kakak laki-laki, selama dia masih hidup. Mengaku kalah? Dev mencibir dengan dingin. Aku memberimu kesempatan, tapi sayangnya kamu tidak menghargainya. Seperti yang dikatakan Dev, pedang pembunuh naga di tangannya dipotong di kepala Brandon. Hentikan untukku. Melihat ini, penatua kedua segera meraung, dan hendak bergegas menuju Dev. Penatua kedua, yang baru saja puas diri, menjadi sangat jelek saat ini. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Mereka berjuang untuk hidup dan mati. Selama orang tidak mati, itu belum berakhir. Jika kamu terburu-buru seperti ini, tidakkah kamu akan melanggar aturan sekte Kuali Giok? Penatua ketiga langsung menyerang untuk menghentikan penatua kedua. Pergi. Penatua kedua meraung, dan mengayunkan telapak tangannya ke arah penatua kedua. Dia tidak peduli dengan peraturan, dia tidak boleh melihat muridnya mati di tangan Dev. Penatua ketiga juga berjuang keras, dan melawan penatua kedua untuk saling menampar. Guru, selamatkan aku, selamatkan aku. Brandon meraung, dia bisa merasakan niat membunuh pada Dev. Dev ingin membunuhnya, bukan hanya untuk bersenang-senang. Melihat Brandon seperti itu, penatua kedua sangat cemas hingga tiba-tiba dia menendang kakinya, dan tubuhnya terbang ke udara dalam sekejap. Menghadapi penatua kedua yang bergegas mendekat, Dev tersenyum tipis padanya, lalu mengayunkan pedang pembunuh naga ke bawah. Puff! Semburan darah menyembur keluar, dan kepala Brandon terbang dalam sekejap, dan mendarat dengan kuat di tangan penatua kedua. Melihat kepala di tangannya, penatua kedua berdiri di sana dengan linglung. Muridku, murid kesayanganku. Penatua kedua meraung dengan marah. Dev, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Penatua kedua meledak dengan aura yang menakutkan, dan segera menampar Dev dengan telapak tangan. Paman guru kedua, ini adalah kompetisi, apakah kamu akan secara terang-terangan melanggar peraturan? Melihat ini, Hengki bergegas maju untuk menghentikan penatua kedua. Pergi, atau aku akan membunuhmu juga. Penatua kedua melambaikan tangannya, dan nafas besar langsung membuat Hengki terbang. Semua orang melihat bahwa penatua kedua bermata merah, dan mereka semua menghindari, lagi pula, dia bahkan menyerang Hengki. Kakak kedua, kamu harus berpikir jernih. Jika kakak pertama tidak ada di sini, Hengki adalah penguasa sekte yang mewakilinya. Beraninya kamu menyerangnya. Apakah kamu ingin merebut posisi master sekte dengan mengambil kesempatan? Penatua ketiga berteriak pada penatua kedua. Aku hanya ingin membalas dendam untuk muridku. Tidak peduli siapa itu, jangan coba menghentikan aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Penatua kedua berteriak seperti orang gila, dengan mata merah, sama sekali tidak peduli dengan peringatan penatua ketiga.
Melihat ini, penatua ketiga hanya bisa berdiri di depan Dev, mengertakkan gigi dan bertarung dengan penatua kedua. Tapi kekuatan penatua ketiga lebih rendah dari penatua kedua. Setelah beberapa gerakan, penatua ketiga hampir terbunuh oleh telapak tangan penatua kedua. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini, semua murid mematuhi perintahku, bunuh dia, dan balaskan dendam kakakmu. Penatua kedua menjadi gila dan memerintahkan murid-muridnya sendiri mulai menyerang murid-murid dari garis keturunan penatua ketiga. Kematian Brandon sangat merangsang amarah penatua kedua. Melihat ini, aura Dev melonjak, dan kekuatan tiga ras perlahan menyebar ke sekitarnya. Dev tidak ingin para murid dari sekte Kuali Giok saling bertarung. Jika demikian, kedua belah pihak akan terluka. Pada saat itu, pembukaan kolam obat akan ditunda. Bukan ini yang diinginkan Dev, dan Dev masih ingin mengambil Kuali Giok untuk digunakan sendiri. Jika berakhir menjadi tumpukan reruntuhan, itu tidak berguna untuk Dev. Jadi Dev berencana untuk mengambil tindakan dan mengikuti penatua ketiga untuk berurusan dengan penatua kedua. Selama penatua kedua ditundukkan, pertarungan akan berhenti. Tapi tepat ketika Dev hendak menyerang penatua kedua, aura menakutkan tiba-tiba menyerang, dan semua orang membeku sesaat, menatap kosong ke langit tidak jauh dari sana. Kalian orang yang tidak berbakti, kamu tidak tahu bagaimana meneruskan sekte Kuali Giok, dan kamu benar-benar memulai perkelahian. Diiringi oleh teriakan marah, semua orang melihat gunung belakang sekte Kuali Giok, dengan sinar kecemerlangan menembak lurus ke dalam kehampaan, lalu seorang lelaki tua berjalan keluar di tengah kecemerlangan. Saya melihat lelaki tua itu mengenakan jubah kain abu-abu dengan ekspresi anggun di wajahnya. Pria tua itu menatap kerumunan di bawah di udara, matanya penuh amarah. Kemudian lelaki tua itu melambaikan telapak tangannya, dan napas yang menakutkan tertahan, dan semua orang berlutut dalam sekejap. Tidak terkecuali Dev. Meskipun dia mengertakkan gigi dan melawan, dia masih ditekan oleh kekuatan yang menakutkan itu dan jatuh berlutut di tanah. Kelas 8 Alam Komposit. Penatua kedua meraung dengan marah. Dev merasakan kekuatan alam lelaki tua itu. Bahkan jika dia ingin melawan, dia tidak berdaya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Diperkirakan bahkan jika dia menerobos ke alam komposit, sama sekali tidak mungkin baginya untuk melawan master dari kelas 8 dari alam komposit. Salam. Penatua tertinggi. Penatua kedua berlutut di tanah ketika dia melihat lelaki tua itu, seluruh tubuhnya gemetar. Di antara orang-orang ini, hanya penatua kedua yang pernah melihat penatua tertinggi. Jadi ketika lelaki tua itu muncul, penatua kedua mengenalinya. Penatua tertinggi. Semua orang di sekte Kuali Giok memandang orang di depan mereka dengan kaget, masing-masing dari mereka kagum. Mereka hanya mendengar tentang penatua tertinggi dari sekte Kuali Giok, yang seperti orang yang mulia di sekte Kuali Giok. Tetapi hanya sangat sedikit orang yang benar-benar pernah bertemu dengan penatua tertinggi. Sekarang penatua tertinggi muncul, semua orang di sekte Kuali Giok menjadi bersemangat sekaligus ketakutan. Terutama penatua kedua dan penatua ketiga, mereka bisa merasakan kemarahan penatua tertinggi. Sebagai sesepuh dari sekte Kuali Giok, kalian berani bertarung terang-terangan di antara kalian sendiri. Apakah kalian mencoba untuk memberontak? Tanya penatua tertinggi dengan suara dingin dan mata dingin, menghadap penatua kedua dan penatua ketiga. Penatua tertinggi tenanglah, saudara kedua telah melanggar aturan dan memimpin serangan, aku hanya terpaksa membela diri. Penatua ketiga buru-buru berkata lebih dulu. Ketika penatua kedua mendengar ini, dia ketakutan dan buru-buru menjelaskan, penatua tertinggi, jelas bukan itu masalahnya. Dia adalah murid dari penatua ketiga. Dia membunuh murid tertua saya dan memenggal kepalanya, jadi saya harus membalas. Ini kompetisi hidup dan mati, itu sudah dikatakannya sebelum memasuki arena, hidup dan mati adalah takdir, kamu harus. Penatua ketiga ingin membantah, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat penatua Taishang dengan ringan melambaikan tangannya. Penatua ketiga dan penatua kedua penatua itu langsung dikirim terbang, dan jatuh dengan keras ke tanah. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosong kalian berdua. Sebagai penatua, kalian tidak bisa memberi contoh, jadi apa gunanya menahan kalian? Kata penatua tertinggi dengan dingin. Segera setelah kata-kata ini keluar, penatua kedua dan penatua ketiga menjadi pucat karena ketakutan, dan satu persatu berlutut lagi, bersujud mati-matian untuk mengakui kesalahan mereka. Penatua tertinggi tenang, kami salah,
Kami tidak akan pernah berani lagi. Tolong beri kami kesempatan, penatua kedua dan penatua ketiga dengan putus asa memohon belas kasihan. Karena pelanggaran pertamamu, tidak ada yang membuka mulut kalian 50 kali, kata penatua tertinggi. Penatua kedua dan penatua ketiga sangat gembira. Mereka semua mendecakkan mulut dengan putus asa, ini lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka. Melihat kedua penatua seperti ini, murid lain dari sekte Kuali Giok menundukkan kepala karena ketakutan, tidak berani menatap penatua tertinggi. Hanya Dev yang mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati mengamati setiap gerakan penatua tertinggi. Penatua tertinggi juga memandang Dev, dan keduanya saling memandang, tetapi Dev tidak takut sama sekali. Mata penatua tertinggi hanya tertuju pada Dev sesaat dan kemudian melihat yang lain. Segera setelah kedua penatua bertepuk tangan, penatua tertinggi bertanya, saya baru saja merasakan aura yang sangat kuat dari gunung belakang, itu mengamuk di sekte Kuali Giok. Apa yang terjadi? Penatua kedua dan penatua ketiga saling memandang satu sama lain. Dengan pandangan sekilas, penatua kedua akhirnya berkata dengan mulutnya yang sudah bengkak, melaporkan kepada penatua tertinggi, barusan penjahat itu memanggil monster pamungkas dari dalam bagan Huanghe, dan aura yang kuat itu berasal dari monster itu. Setelah mendengar ini, penatua tertinggi sedikit mengernyit dan berkata, bajingan, berani memanggil monster pamungkas. Jika binatang itu kehilangan kendali, bukankah seluruh sekte Kuali Giok akan berakhir? Siapa yang melakukannya? Katakan padaku. Berdiri. Penatua tertinggi, penjahatnya sudah mati, dan kepalanya dipenggal di atas ring. Penatua kedua buru-buru berkata, tidak akan bisa menahannya. Pada saat ini, dahi sesepuh kedua ditutupi dengan keringat dingin, dia tidak menyangka akan memanggil monster pamungkas, dan bahkan menarik penatua tertinggi. Untungnya, Brandon meninggal. Jika dia tidak mati, penatua tertinggi pasti akan marah, dan dia akan terlibat di dalamnya. Memikirkan hal ini, penatua kedua bersyukur bahwa Brandon mati. Dipenggal. Memanggil semua monster bahkan memanggil monster pamungkas, tetapi dia masih terbunuh. Penatua tertinggi masih terkejut. Itu adalah Dev, dialah yang melakukannya. Monster pamungkas terluka dan dibawa kembali ke bagan Huanghe yang juga ada di tangan Dev. Penatua kedua berkata dengan tergesa-gesa. Melukai monster pamungkas? Penatua Taishang sedikit terkejut, lalu melirik ke arah kerumunan dan berkata. Siapa Dev? Aku, Dev berdiri di tengah kerumunan. Dev tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengakuinya, tidak ada gunanya, penatua kedua akan mengidentifikasi dia. Melihat Dev berdiri atas inisiatifnya sendiri, penatua tertinggi sedikit terkejut. Setelah melihat Dev, dia berkata, serahkan bagan Huanghe. Di tanganmu, hal semacam itu hanya bisa menjadi bencana. Dev berdiri, dia tidak berbicara, tapi dia juga tidak mengeluarkan bagan Huanghe. Melihat bahwa Dev tidak berbicara, dan tidak mengeluarkan bagan Huanghe, penatua tertinggi mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi dingin. Tuan Chen, cepat serahkan bagan Huanghe, jangan membuat marah penatua tertinggi. Hengqi, berlutut di tanah, mengingatkan Dev dengan suara rendah. Ya, Tuan Chen, cepat dan serahkan. Stuart juga membujuk Dev di sisi lain. Tapi Dev masih acuh tak acuh, dan saat ini penatua ketiga gemetar dan berkeringat, tetapi dia tidak bisa berbicara untuk membujuk Dev sekarang, dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Dev menyerahkan bagan Huanghe dengan cepat. Melihat bahwa Dev juga acuh tak acuh terhadap penatua tertinggi, penatua kedua tidak bisa menahan kegembiraannya, selama penatua tertinggi marah, Dev pasti akan mati. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Melihat ketidakpedulian Dev, penatua tertinggi menjadi marah. Bagan Huanghe adalah harta rampasan perang saya, mengapa saya harus menyerahkannya? Saya mengalami pertarungan hidup dan mati dengan Brandon. Karena dia lebih rendah dari saya dan dibunuh oleh saya, maka hal-hal yang ada padanya menjadi milik saya. Saya tidak berpikir penatua tertinggi akan mengandalkan identitas dan kekuatannya untuk menggertak para junior. Dev bertanya kepada penatua tertinggi tidak rendah hati atau sombong. Begitu kata-kata Dev keluar, semua orang terkejut, mereka belum pernah melihat orang yang berani berbicara seperti penatua tertinggi. Bukankah ini mencari kematian? Pada saat ini, penatua ketiga sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia merosot ke tanah. Dev, kamu sangat berani, kamu berani berbicara dengan penatua tertinggi seperti ini, kamu pantas mati,
Penatua kedua menegur Dev dengan keras saat ini untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada penatua tertinggi. Oke, penatua Taishang melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada penatua kedua untuk berhenti berbicara, lalu menatap Dev dengan sedikit penghargaan dan berkata, "Anak muda, ini sangat bagus, kamu benar, Bagan Huanghe adalah harta rampasan perangmu, jadi kamu tidak perlu menyerahkannya. Aku hanya khawatir Bagan Huanghe ini terlalu mendominasi. Jika kamu tidak bisa mengendalikannya, itu akan menyebabkan serangan balik kepada pengguna, jadi saya meminta Anda menyerahkannya. Apa yang keluar bukan untuk menggertak yang kecil dengan yang besar." Sikap penatua tertinggi terhadap Dev tiba-tiba membuat semua orang bingung, mereka tidak bisa mengetahuinya, bagaimana bisakah penatua tertinggi berbicara dengan sangat sopan terhadap Dev. Dev sendiri sedikit terkejut, dia tidak menyangka penatua tertinggi begitu fasih. "Terima kasih atas perhatian Anda, penatua Taishang, saya punya ukuran sendiri," kata Dev. "Itu bagus." Penatua tertinggi mengangguk, lalu memandang penatua kedua dan berkata, "Ketika Zarko kembali, minta dia pergi ke gunung belakang untuk berlutut di dinding selama 3 hari, dan memikirkan bagaimana dia mengelola sekte Kuali Giok." Setelah penatua tertinggi selesai berbicara, saya tidak bisa melihat gerakan apapun, tetapi tubuhnya sudah menghilang. Setelah penatua tertinggi pergi, semua orang menghela nafas lega, dan kemudian menatap Dev dengan tak percaya. "Tuan Chen, aku benar-benar takut setengah mati barusan, kamu berani membantah penatua tertinggi." "Benar, hatiku akan melompat keluar," Hengki dan Stuart berkata dengan tidak percaya. "Saya tidak menyangka penatua tertinggi ini cukup bijaksana. Lagi pula, apa yang saya katakan adalah kebenaran, dan saya tidak berbohong. Dari sudut pandang ini, penatua tertinggi ini jauh lebih baik daripada beberapa penatua." Dev berkata sambil menatap penatua kedua. Penatua kedua mendengus dingin, jangan berpuas diri, tunggu saja." Setelah selesai berbicara, penatua kedua pergi dengan tergesa-gesa, lagi pula, seluruh wajahnya seperti kepala babi, jadi akan memalukan jika tetap di sini. Saat ini, penatua ketiga sepertinya baru saja berjalan melewati gerbang neraka, seluruh tubuhnya sudah basah kuyup, dan seluruh tubuhnya kelelahan. Akhirnya, dengan dukungan Stuart, dia kembali ke mansyahnya, dan Dev mengikutinya, dan seluruh sekte Kuali Giok kembali tenang. Hengki secara aktif menugaskan para murid dari sekte Kuali Giok untuk membersihkan reruntuhan dan memperbaiki rumah yang hancur. Kediaman ketiga penatua. Dev ada di kamar saat ini, dengan hati-hati mengamati Bagan Huanghe di tangannya. Bahkan penatua tertinggi dari sekte Kuali Giok tahu tentang hal ini, dan tahu bahwa itu sangat mendominasi, jadi Dev ingin belajar dengan hati-hati, apa yang begitu kuat tentang Bagan Huanghe ini. Kesadaran ilahi disuntikkan ke Bagan Huanghe oleh Dev. Setelah kesadaran spiritual Dev masuk, ruang di seluruh Bagan Huanghe menjadi sangat besar. Ada raungan memekakan telinga terus-menerus, dan monster dengan bentuk aneh sepertinya merasakan sesuatu yang mengganggu, dan mereka sangat kesal. Semua monster ini dikurung di dalam, dan rantai setebal lengan dikunci di tubuh mereka. Dev menemukan bahwa monster-monster ini adalah yang dipanggil oleh Brandon, dan setiap batu permata di Bagan Huanghe berhubungan dengan monster. Namun, monster-monster ini dikurung dan dirantai, jadi bagaimana mereka dipanggil? Ketika Dev terus menyelidiki dengan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa ada lingkaran sihir di dalam kandang tempat monster-monster ini dipenjara. Faktanya, bukan monster-monster ini yang dipanggil, tetapi jiwa dari monster-monster ini. Tubuh utama disegel dalam Bagan Huanghe, jadi tidak perlu takut monster-monster ini tidak mematuhi perintah. Setelah Dev melakukan beberapa penyelidikan, dia akhirnya mengerti bahwa jika dia tidak cukup kuat, dia tidak hanya tidak akan dapat memanggil monster-monster dalam Bagan Huanghe ini, tetapi dia akan ditelan oleh jiwa monster-monster ini. Namun, Dev juga menemukan satu hal, yaitu kekuatan Bagan Huanghe sepenuhnya berasal dari monster yang tersegel di dalamnya, yaitu semakin kuat monster tersegel, semakin kuat pula Bagan Huanghe. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menangkap monster yang lebih kuat, Anda dapat sepenuhnya menggantikan monster di Bagan Huanghe, dan membuat Bagan Huanghe semakin kuat. Benar-benar hal yang bagus, Dev menarik kesadarannya dan tertawa. Pegunungan Arktik di alam surgawi. Jadi bagaimana mereka dipanggil? 3 gadis sedang memanggang kelinci di dalam gua, dan bau daging memenuhi gua. Dan di samping ketiga gadis itu,
ada 3 harimau ganas yang berbaring tengkurap, yang terlihat seperti tunggangan ketiga gadis ini. Ketiga gadis ini persis seperti Yuki, Helena dan Juliet yang mengikuti Dev dan tersedot ke dunia surga dan manusia oleh lubang hitam. Setelah ketiga orang itu tersedot ke dunia surga dan manusia, mereka tidak jatuh di tempat yang sama dengan Dev. Saat ini, mereka berada ribuan kilometer jauhnya dari tempat Dev berada. Helena, kami beruntung memilikimu di sini. Selama di dunia surga dan manusia, kami bisa memiliki makanan, minuman, dan tunggangan. Kata Yuki kepada Helena dengan rasa terima kasih. Selama periode waktu ini, ketiga gadis itu menjadi sangat akrab satu sama lain, dan mereka bersama-sama mencari keberadaan Dev. Namun, Yuki dan Juliet sangat tidak terbiasa dengan dunia surga dan manusia, tetapi Helena akrab dengan tempat ini, ditambah dengan identitasnya sebagai binatang buas, sehingga ketiga gadis di sini memiliki kehidupan yang sangat baik, dan Helena langsung menaklukkan 3 harimau ganas untuk menjadi tunggangan mereka. Monster-monster itu, ketika mereka melihat Helena, mereka semua bersembunyi dan melarikan diri. Mereka mati tertawa. Juliet menyentuh kepala harimau di sampingnya dan berkata, Phoenix api adalah binatang ilahi. Monster biasa itu akan ketakutan saat melihat Phoenix api. Kata Yuki, jika aku tidak terlempar ke dunia sekuler dan kekuatanku menjadi sangat berkurang, bahkan jika aku bertemu orang-orang di kota kekaisaran itu, mereka semua akan menghormatiku. Kata Helena dengan bangga. Kelinci panggang sudah siap. Kelihatan enak sekali, ayo, cepat makan. Juliet mengambil kelinci panggang dan mulai membagikannya. Memegang kelinci panggang di tangannya, Yuki tiba-tiba menjadi sedih dan berkata, Hei, aku tidak tahu bagaimana keadaan Dev. Aku tidak tahu apakah dia punya sesuatu untuk dimakan. Jangan khawatir, Tuan baik-baik saja. Dia pasti lebih baik dari kondisi kita, dikelilingi oleh wanita cantik, dan mungkin dia sekarang sedang mabuk. Helena menghibur Yuki. Jika itu masalahnya, tidak masalah. Aku tidak peduli berapa banyak wanita di sekitarnya, selama dia memilikiku di dalam hatinya. Kata Yuki dengan enteng. Saudari Yuki, senang sekali Tuan menemukan pacar sepertimu, kata Helena. Bagus baginya untuk menemukan pelayan sepertimu. Kamu tidak hanya bisa menyelamatkannya di saat krisis, tapi kamu juga bisa tidur dengannya untuk menghilangkan kebosanan. Yuki tersenyum dan menatap Helena dengan bercanda. Kakak Yuki, kamu menertawakanku lagi. Helena tersipu, dan mulai bercanda dengan Yuki. Tetapi pada saat ini, aura samar tiba-tiba masuk dari luar gua, dan wajah ketiga gadis itu tiba-tiba menjadi jelek. Orang ini, mengapa arwahnya masih ada? Sudah berapa lama? Juliet mengerutkan kening dan berkata. Dan setelah kata-kata selesai, suara seorang pria datang dari luar gua. 3 gadis cantik, aku tahu kalian ada di dalam, jangan sembunyi dariku lagi, tidak ada wanita di sini yang bisa lepas dari tangan Gilbert Gao. Wanita yang Gilbert Gao sukai, cepat atau lambat akan menjadi milikku, kamu bisa menanyakannya. Keluarga Gao saya ada di pegunungan Arktik, dan saya sangat terkenal. Saya bahkan tidak bisa mengatakan berapa banyak wanita yang mengambil inisiatif untuk jatuh ke pelukan saya. Kalian bertiga disukai oleh saya, bukankah itu cukup bahagia? Suara pria itu penuh dengan provokasi, yang membuat Yuki dan yang lainnya mengertakkan gigi dengan marah. Sejak mereka bertiga bertemu Gilbert di sebuah kota beberapa waktu lalu, mereka menjadi sasaran orang ini dan dibuntuti sampai mati. Itu membuat Yuki dan mereka bertiga sudah bosan setengah mati. Namun, Gilbert adalah master dari alam komposit. Pada saat ini, meskipun Yuki dan Juliet telah mencapai alam budi ke-8, dan Helena memiliki kekuatan alam transformasi peringkat 8, mereka bertiga mungkin tidak bisa mengalahkan Gilbert bersama. Jadi mereka bertiga hanya bisa bersembunyi dari orang ini, tapi hantu orang ini masih ada, dan dia selalu bisa menemukan Yuki dan yang lainnya. Kalian bertiga tinggal di gua bobrok ini, bukankah terlalu banyak menderita? Keluarga kami memiliki rumah seluas 1000 hektar. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan, dan saya telah berlatih seni ilahi Guyang, jadi aku berjanji untuk membiarkanmu hidup. Kalian bertiga nantinya akan membuat selusin bawahanku bahagia. Hahaha. Ada ledakan tawa di luar gua, dan wajah Yuki dan yang lainnya sudah memerah karena marah. Aku akan bertarung dengan mereka. Juliet marah dan hendak bergegas keluar dengan pedang panjang di tangannya.
Orang harus tahu bahwa Juliet juga seorang wanita terhormat. Bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini sebelumnya, apalagi dia masih gadis muda. Mendengar bahasa kotor Gilbert, tubuhnya gemetar karena marah. Jangan buru-buru keluar, dia sengaja mencoba memprovokasi kita. Ada lubang lain di gua ini yang mengarah keluar, kita pergi diam-diam. Ketika tuanku ditemukan, saya yakin tuan akan mengurus dengan baik orang ini. Helena menghentikan Juliet dan berkata, apa yang dikatakan Helena benar, jika Dev tahu seseorang berani menggoda wanitanya, Dev pasti akan membinasakannya. Yuki dan yang lainnya menunggang harimau dan diam-diam pergi dari pintu goa lainnya. Ketika Gilbert menyerbu masuk bersama orang-orangnya, dia menemukan bahwa tidak ada orang lain selain api unggun. Sial, mereka lari lagi, kejar mereka. Gilbert dengan cepat mengejarnya bersama anak buahnya. Pada saat ini, Dev bahkan tidak mengetahui bahaya yang dihadapi Yuki dan yang lainnya. Dia berlatih di rumah penatua ketiga setiap hari, dengan tenang menunggu waktu untuk kolam obat dibuka. Meski beberapa hari telah berlalu, pertempuran antara Dev dan Brandon masih menjadi topik diskusi di antara semua murid sekte Kuali Giok. Murid dari garis keturunan penatua ketiga juga telah banyak meningkatkan status mereka karena kompetisi ini. Di masa lalu, bahkan murid luar memandang rendah murid dari garis keturunan penatua ketiga, tetapi sekarang mereka menjadi lebih sopan. Dan status murid dari garis penatua kedua telah anjlok. Selain penolakan Hengki untuk membela ke penatua kedua, status murid dari garis penatua kedua bahkan lebih rendah. Penatua kedua telah tinggal di balik pintu tertutup selama beberapa hari terakhir, dan dia tidak memiliki wajah untuk melihat orang lagi. Murid tertuanya terbunuh, dan status murid-muridnya di sekte Kuali Giok telah turun ke titik beku. Aku tidak bisa membiarkannya seperti ini, benar-benar tidak bisa. Penatua kedua meraung di mensyahnya, dan meledakkan slip giok transmisi suara. Dia ingin Zarko kembali secepat mungkin. Sekarang Hengki berjalan sangat dekat dengan penatua ketiga, jika Zarko tidak kembali, sekte Kuali Giok mungkin memiliki keputusan akhir dari penatua ketiga di masa depan. Adik kedua, ada apa? Suara Zarko terdengar setelah slip giok transmisi suara meledak. Kakak, kapan kamu kembali? Selama kamu pergi, banyak hal terjadi di sekte Kuali Giok, kata penatua kedua. Aku berencana untuk kembali ketika kolam obat dibuka, itu beberapa hari lagi. Selama periode waktu ini, aku memiliki hubungan yang baik dengan Raja Li. Mulai sekarang, sekte Kuali Giok kita akan mencapai kerja sama strategis dengan kota Raja Mingli. Zarko berkata dengan penuh semangat. Saudaraku, jangan menunggu kolam obat dibuka kembali, kamu harus kembali dengan cepat. Jika tidak, posisi penguasa dari sekte Kuali Giok akan direnggut oleh orang lain. Penatua kedua berkata dengan serius. Ketika Zarko mendengar ini, dia terkejut dan bertanya. Apa yang terjadi? Saudaraku, tunggu sampai kamu kembali, aku tidak bisa menjelaskan situasinya dengan jelas. Setelah penatua kedua selesai berbicara, percakapan antara keduanya terputus. Anda harus tahu bahwa slip giok transmisi suara ini juga dibeli dengan uang, dan ditulis oleh Master Formasi. Semakin lama waktu panggilan, semakin tinggi harganya. Ketika kakak pertama kembali, aku akan membuatmu terlihat baik. Mata penatua kedua penuh dengan ketegasan. Setelah Zarko menerima transmisi suara dari penatua kedua, dia juga mengubah rencananya, mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Li, dan bergegas kembali ke sekte Kuali Giok. Bersambung ke episode 256. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.